Tadi bisa diedit kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alfi Rusdiawati selaku wakil kurikulum di sekolah kami ya, di Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah, ya Bu. Iya, Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan mengenai permasalahan yang ada di sekolah kita. iya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Waduh, iya Bu. Mudah-mudahan. Baik Bu, yang pertama ya Bu, yang ingin saya ajukan pertanyaannya, ini mengenai pedagogik ya Bu, mengenai pedagogik. Pedagogik itu kan ada perangkat pembelajaran, metode, ataupun hasil evaluasi belajar ya Bu ya. Di sini yang Iya. saya ambil, saya identifikasi masalah di sekolah kita itu masih ada rendahnya nilai hasil belajar ya Bu. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan itu bisa terjadi? Mengapa hasil belajar di sekolah kita itu rendah? Ya, kalau tentang hasil belajar, tidak bisa lepas dilihat dari faktor internal dan eksternal ya. Nah, kalau internal itu dari, pribadi peserta didik sendiri. Hmm. Kalau dia ada semangat yang, tinggi, ada rasa ingin tahu yang kuat juga, nah itu insya Allah akan mempermudah. Apalagi didukung dengan faktor, eksternalnya, faktor luar, misalnya keluarga, teman-teman di sekitarnya, dan tentunya juga guru. Nah, ini guru juga sangat berpengaruh. Apabila guru dalam menyampaikan materi, disukai dan itu menurut seorang peserta didik itu jelas, nah ini akan, terjadinya, hasil belajar yang bagus. Nah, tapi karena kenyataannya, eee, dari internalnya sendiri banyak sekarang peserta didik yang kurang, Minatnya ya, tinggi semangatnya, motivasinya. sehingga, motivasinya kurang, udah yang penting sekolah, yang Hmm. penting, kita nggak absen gitu, ya udah. Nah, sementara itu guru juga akan berpengaruh kan, kalau seandainya peserta didiknya nggak semangat, kadang-kadang guru ikut, terpengaruh ya. Nggak Belum dibalik lagi Bu, faktor keluarga. Kenapa? nggak dibalik. Apa namanya, guru itu harus memberikan motivasi sehingga siswanya itu jadi Seharusnya seperti itu, termotivasi gitu. tapi terkadang 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 ya. kita terbawa arus gitu. Kita udah berupaya, oh ternyata gitu, tapi memang sebagai seorang guru harus tetap berupaya bagaimana peserta didik itu tetap bersemangat, sehingga, Ya. dapat hasil belajar yang sesuai harapan, seperti itu. Nah, itu memang permasalahan juga gitu. Memang kita tidak menutup, mata, telinga, ada sementara, guru seperti itu, tapi harapannya memang ya memang sudah seharusnya seorang guru tuh bisa memotivasi semangat peserta didik gitu. Mengenai ini Bu Alfi, mengenai, model-model pembelajaran ya, apakah sudah Ya, sesuai nih guru-guru kita menggunakan, model pembelajaran yang pembelajaran secara inovatif Bu Alfi? Apakah guru semuanya sudah mengoptimalkan model pembelajaran tersebut? sementara ini kalau sepengetahuan saya, itu sepertinya belum semuanya, ya. Sebab, mungkin ada beberapa guru yang masih menggunakan model atau, bagian dari metode pembelajaran itu seperti dulu. Sebab kan ya di antara guru-guru yang ada itu kan guru yang sudah senior, gitu kan. Ya. Nah, jadi ada beberapa guru yang belum memaksimalkan, atau yang tidak sesuai model pembelajarannya, tapi sebagian besar guru-guru yang muda sudah alhamdulillah, melakukan model pembelajaran yang sesuai, tuntutan zaman, Ya seperti generasi itu. Z sekarang dibilangnya. Iya, betul, generasi Z, kita belum apa-apa, anak didik kita udah melejit, Iya seperti memang, itu. Iya. harusnya guru lebih ini daripada Nah, itu siswanya. memang mau tidak mau guru harus membekali dirinya lagi, ya, mencari tahu dan menambah ilmu wawasan, sesuai dengan Caranya gimana perkembangan tuh Bu? zaman. Caranya Ya gimana menambah wawasan? paling tidak ya, ikut pelatihan-pelatihan ya yang diadakan baik dari Kementerian Agama maupun Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan, atau cari, di ya sekarang kan internet itu sudah banyak sekali apa yang kita butuhkan bisa kita cari gitu, kita cari di Google atau YouTube. Nah itu, dengan begitu insya Allah akan menambah,
wawasan kita dan pengetahuan kita Ya, gitu. kemungkinan berarti guru-guru yang belum mengoptimalkan pembelajaran tersebut itu bisa dikatakan karena kurangnya pelatihan ya, Bu ya. Ya, Kurangnya betul. pelatihan, terus Minim sekali kurangnya ada pelatihan. motivasi untuk mengembangkan diri gitu ya. Ya, betul sekali. Memang kan kembali lagi kalau dia sendiri seorang guru terpacu untuk, menambah ilmu itu insya Allah akan, sesuai gitu. Tapi kalau seandainya memang fasib, nah ya itulah akan terjadi ketidaksesuaian, dengan media pembelajarannya gitu. Mengenai ini Bu Alfi, pembelajaran IT, apakah semua Ya. guru-guru itu sudah menerapkan pembelajaran IT dalam apa perangkatnya gitu, perangkat pembelajarannya di kelas gitu. Ya, kalau khususnya di Al-Khairiyah ya, Oh, ya kan akhirnya ya? ya. Di Al-Khairiyah ya alhamdulillah mungkin sekitar 80% yang sudah menggunakan IT atau, teknologi yang sudah kita siapkan, sudah kita fasilitasi di sekolah ya. Apalagi kemarin, sebelumnya kita pandemi, itu udah mau tidak mau guru dituntut untuk paham dengan IT. Nah, memang sebelumnya kita sudah menggunakan, ya kan, sudah fasilitas, di kelas itu sudah semuanya ada infocus. Nah, cuma memang ada beberapa guru yang masih gaptek ya, tapi sih alhamdulillah nggak banyak, cuma satu 2 guru ya lagi-lagi kembali, ke guru yang senior, yang mungkin ya usianya sudah lebih dari usia pensiun, memang di sekolah kita masih diberdayakan gitu dan jadi agak-agak sulit gitu kalau untuk mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang, tapi sebagian besar, sudah menggunakan IT yang sudah kita siapkan. Oke, berarti hampir 80% lah ya guru-guru sudah Ya, menggunakan IT. Cuma masalahnya Bu Alfi kalau dengan menggunakan InFocus itu ya, kadang anak-anak itu agak bosan juga karena ngelihat PowerPoint aja, nggak ada interaktifnya gitu. Apa itu tergantung dari gurunya apa nah kembali lagi tergantung gurunya. Nah, di IT-nya dalam udah bagus dia? Infocus itu kan bukan hanya PowerPoint aja, ya kan? Kita bisa, video atau ada game di situ justru anak-anak berpikir gitu loh. Ini, apa sih kita kasih rangsangan kepada mereka yang buat mereka jadi berpikir, bernalar kritis gitu kan. Itu semua bisa jadi kembali kepada, bagaimana guru, menggunakan atau memanfaatkan teknologi itu. Seperti itu gitu. Iya, Jadi kembali lagi memang sangat mhm. tergantung. Kalau monoton juga kan anak-anak jenuh. Iya, kadang Ya kita itu lagi masih kalau masih ada lihat itu, guru itu cuma menjelaskan dari PowerPoint aja, slide demi slide gitu, tanpa ada interaktif dari nah siswanya gitu. nah itu kan ya walaupun memang, lewat, PowerPoint sebetulnya kita juga tetap harus ada interaktif pada siswa, seharusnya seperti itu idealnya. Cuman lagi kembali kepada gurunya, seperti itu. Ya itu, apa namanya, permasalahannya ya kembali lagi pada SDM kita gitu. Oke, yang terakhir Bu Alfi ini tentang, HOTS Bu Alfi, soal Ya, HOTS soal soal HOTS. hot iya Nah, itu kenapa? kan, siswa itu kalau dikasih soal-soal HOTS, itu pasti nggak bisa menyelesaikan soal tersebut gitu. Kira-kira apa tuh Bu Alfi, penyebabnya? Kalau ya karena soal, ya salah satu, ciri soal HOTS itu kan memang ada stimulus ya. Nah, selama ini anak didik kita itu diberikan soal-soal yang pertanyaan sangat singkat, to the point. Nah, jadi dia ketika diberikan soal HOTS yang ada stimulusnya, nah itu jadi mereka sudah, enggak tertarik gitu loh, lihat apalagi narasinya sudah banyak panjang lebar gitu Iya, ya, udah ada pusing gambar-gambar, duluan, justru mereka karena apa? Karena tidak terbiasa. Nah, udah terbiasa. maka dari itu, kita memang harus pelan-pelan menuju ke sana gitu. Kalau ada suatu perubahan sekaligus kan itu sulit gitu kan. Jadi bertahap, tetap harus kita lakukan, memang sudah eranya harus soalnya HOTS, nalarnya juga biar agar, jalan, ya seperti itu. Jadi kendalanya itu, pembiasaannya belum, eee, Pembiasaan. ya pembiasaan untuk diberikan soal HOTS seperti itu. Kalau udah terbiasa Ya. insya Allah
Kemungkinan Kalau nggak bisa Bu karena Alfi biasa. penyebabnya itu karena gurunya itu juga jarang ngasih soal-soal HOTS Ya, gitu. ya Kadang nggak itu ngerti juga karena gurunya kan. nah betul, gurunya sendiri apa sih soal ya gitu kan. Mhm. Kita udah bilang itu kan ada stimulusnya gitu, ada Karena kita rangsangan masih bagaimana. pakai soal yang LOTS sama ya paling MOTS dah, Iya, LOTS sama MOTS iya, gitu. iya, itu. Jadi hostnya itu jadi ya memang apa adanya pertanyaan-pertanyaan kalau kemarin kita lihat ya dari soal-soal Kadang dari pas. LKS ya kita ambil Nah, gitu ya. nah kalau boleh saja dari LKS, teman kita kira-kira apa nih, gitu kan stimulusnya atau biar anak-anak berpikir. Jangan sampai cuma to the point yang ya yang masih ringan banget lah. Itunya masih C1 gitu kan. Iya, Cuman sedangkan kita mengingat dituntut aja. sampai C6 kan? Itu. Nanti mengklasifikasi, mengidentifikasi. Nah, itu kan udah lumayan kita kasih apa nih narasinya atau stimulusnya gitu kan. Itulah memang butuh pembiasaan dan guru-guru juga butuh diingatkan atau apa namanya dicas gitu loh. Paling nggak setiap tahun sebetulnya juga harus ada pelatihan. Ya memang sih kalau terkesan kok itu lagi, tapi yang nama manusia itu kan harus kita ingatkan. Iya, Ingat ya, ini kita udah di era bukannya era zaman dulu lagi seperti kita iya. waktu sekolah di SD atau SMP zaman dulu gitu. Sekarang sudah beda. Itu. Kemarin saya wawancara Bu Pri, katanya beliau siap tuh Bu Alfi, siap apa namanya jadi narasumber untuk pembuatan soal-soal HOTS gitu. Tinggal saya dipanggil aja, nih bilang gitu. Nah, itulah saya sudah pernah bilang ke kepala sekolah. Nah, Bu, kapan kira-kira pengawas kita bisa memberikan pelatihan untuk guru-guru gitu kan, Iya, karena kita pendampingan masih minim banget ini ya. soal HOTS nih, Bukan bikin hanya soal-soal. soal host aja, Heeh. RPP pun kan sekarang itu kan Iya. berbeda. Apalagi kita menuju kurikulum merdeka gitu kan, Mm-mm. walaupun kita belum termasuk sekolah yang ditunjuk untuk piloting kurikulum merdeka, paling tidak tahun depan kan Iya, kita udah mau harus tidak mau ini udah harus kurikulum gunakan itu. merdeka. Nah, jadi memang kita masih menunggu. Nah, kita tahu Hmm. pengawas kita super sibuk, ya Iya, kemarin mudah-mudahan juga di nanti. sela-sela ininya tuh kemarin bisa Nah, itu jadi wawancara. kemarin saya selama liburan sebetulnya pengen ngadain, udah minta. Nah, katanya yang KKM dulu, yang lewat Bupri itu. Oke, Oh, nanti kalau udah KKM baru kita di sekolah gitu. Nah, sampai sekarang yang KKM aja belum. iya makanya jadi Tuh. tersendat di situ ya. Iya. Nah, katanya tadi saya ngomong-ngomong sama Pipit bulan Agustus ya udah kita tunggu undangannya gitu. Oke, ini yang kesulitan belajar, Wafi. Lupa ini tadi Ya. kesulitan belajar. Iya. Nah, untuk kesulitan belajar ini kan ada nih beberapa anak ini biasanya adalah ya satu kelas itu kan yang emang susah banget itu mencapai target KKM gitu, Bu Alfi. Yang kesulitan Iya, belajar itu kira-kira apa penyebabnya Bu Alfi itu? itu memang kembali lagi pada input kita ya. Input, Ya, memang dalam satu input sisa-sisa, input. Nah, sisa-sisa nggak masuk sekolah negeri. iya, kendala kita itu adalah gitu ya. Mm-mm. Ada sebagian murid adalah sisa-sisa dari anak yang tidak diterima sekolah-sekolah negeri. Ya, Iya. jadi itu ya dalam kata lain itu ya buangan lah gitu ya. Karena nggak dapet di negeri ya udah di situ seperti itu. Nah, udah begitu anaknya juga termasuk punya keterbatasan gitu, bermasalah. Nah, inilah yang sering menjadi penyebab kenapa kok gitu. Ternyata kita selidik-selidik, oh di sekolah sebelumnya dia ternyata memang mempunyai keterbatasan seperti itu. Jadi memang ya seperti itulah keadaan sekolah kita gitu. Iya, jadi Ada memang anak yang dari inputnya ya Bu ya. Dari ya dari input inputnya juga, ya akademiknya itu agak ke bawah ya Bu ya. terus memang tapi tetap itu jadi PR buat kita, bukan Mm. berarti dari inputnya kurang bagus lantas kita tidak bisa Justru berbuat dari apa-apa. prosesnya ya, proses Kita dari input itu kembali kita harus bisa dapat apa nih output yang yang harus bagus. kita lakukan. Nah, biar input kita kurang bagus, nah kita bisa menciptakan output yang bagus gitu. Itu kan Mm. seharusnya seperti itu gitu. Jangan inputnya udah kurang bagus, kitanya juga nggak berpikir
bagaimana kita menghasilkan output yang bagus gitu. Tapi memang ada kan anak yang punya keterbatasan gitu kan. Dia punya, suatu kelainan gitu kan. Nah ini yang agak sulit yang harus kita benar-benar Ada ya Bu Alfi ya? maklumi gitu. Kita Pernah ada? ada Oh pernah ada, tapi untuk pernah kan? tahun ini kayaknya cuma si Farel aja ya, Tahun ini, ya yang agak-agak ada aneh gitu. semacam ya kayak, anak indigo kayak gitu kan. Mhm. Dia punya dunia sendiri gitu. Nah kalau yang sebelumnya itu ada memang seperti anak autis ya kan, dikasih tahu, dibilangin, nah itu kan kalau kita kan bukan sekolah, khusus seperti itu gitu kan. Iya. Emang Sedangkan kita dari satu ininya enggak kelas ini itu Bu, banyak dari pas kenapa? awal pertama pendaftarnya itu kita ada nggak sih persyaratan anak autis itu nggak boleh masuk sini? Nah, waktu di awal itu kan kita Oh di nggak tahu awal. bahwa anak ini, adalah Orang tuanya juga pengidap nggak autis, ngasih info ya, gitu dan orang tuanya ya nutupin. kadang kala memang orang tua juga berat untuk mengakui anaknya memiliki kekurangan, ya gitu Mhm. kan. Bahkan kadang-kadang kalau kita kasih tahu nggak terima, "Enggak kok anak saya normal," gitu. Walaupun pada kenyataannya, itu ada keterbatasan gitu. Jadi Iya. memang ini perlu apa, hati yang lapang, sama-sama legowo antara orang tua dan pihak sekolah seperti itu. Ya kalau apa, kita ya dapat anak yang seperti itu ya, kira-kira dari sekolah itu, gimana pendekatannya Bu Alfi nih? Yang Apa mana nih, kita yang di autis? yang autis, yang tadi Ya yang agak-agak aneh lah gitu, ya, kita tetap mencoba untuk mengadakan pendekatan gitu kan. pendekatan ya? Ya, pendekatan secara, langsung individual gitu. Ketika Mhm. teman-temannya mengerjakan soal kita deketin, apa yang nggak bisa, kita bimbing. Kadang ada Memang harus pembulian dapat juga ya kan? ya, kalau ada pembulian memang kita udah, pesan sama teman-temannya jangan sampai memperlakukan temennya yang memang ada keterbatasan, di luar, kewajaran seperti itu. Iya, jadi harus ada pendekatan dan emang harus ada tambahan jam ya untuk, dia bisa apa, Iya. mengikuti pelajaran ya? Iya, memang harus ada tambahan khusus. Ya memang kalau di sekolah tidak bisa, kita anjurkan kepada orang tuanya Mhm. agar dia dibantu di rumah. Tapi yang jadi kendala lagi keadaan ekonomi orang tuanya. Nah, itu kan Mhm. kalau dia harus belajar tambahan di luar gitu kan, itu tentunya pakai biaya. Nah, ini yang jadi kadang sering jadi kendala, nggak ada biaya seperti itu. Mmm. Jadi kan mungkin kalau ada biaya dia kan, masukin anaknya ke sekolah yang memang khusus gitu kan, Iya. seperti itu, mhm. Kan Baik kita Bu nggak boleh Alfi, tidak menerima murid oh emang dengan ada keterbatasan ini ya, apapun. jadi Iya harus. apapun kondisi anak itu harus kita terima? Iya, kita sekolah harus berupaya, paling tidak nanti kita memberi saran kepada orang tua Mhm. gitu. Ya Mmm. dengan harapan orang tuanya mau menerima dan memaklumi gitu. Jadi kan enak. Nah yang sulit itu kalau orang tuanya tidak menerima gitu. Ya, alhamdulillah sih kalau udah dikasih tahu yang udah pernah terjadi ya memang menyadari bahwa anaknya itu, ada keterbatasan, ya kita anjurkan, lebih baik ini memang harus ada penanganan khusus gitu. Sebab kalau ada di kelas itu kita menangani anak itu, jadi anak yang lain akan terbengkalai, seperti itu kan. Iya, Sedangkan jadi dalam emang nggak satu kelas bisa kita, karena satu lebih orang. dari 30 iya. Iya. Ya walau bagaimana tapi kita, setelah kita tahap usaha ya, kita tetap usaha, kalau memang usaha kita sudah maksimal belum ada hasil, baru kita cari solusi, baiknya bagaimana, seperti itu. Iya. Mhm. Baik Bu Alfi, saya rasa cukup, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa sharing lagi tentang ini ya Iya, Bu ya. insyaallah. Ya, semangat ya, Ya, mudah-mudahan sukses dan berhasil. amin amin, ya Allah. Amin amin, Ini lancar saya semuanya. matiin dulu recordnya Bu, Heeh, bentar. Ya oke. makasih banyak Bu Alfi, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.